Dr. Sugeng Sugiarto, Sahibu Channel yang saya hormati, Mas Lutfi Antawijaya yang saya hormati. Saya langsung saja karena waktunya sangat terbatas bahwa sebuah klaim nasab harus ditopang minimal oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor historis, yang kedua adalah faktor genetik. Nah, faktor historis harus lulus uji metodologi ilmu sejarah, di mana di dalam sejarah mempunyai metodologi. Dia pertama harus ada heuristik, yang kedua ada kritisasi sumber, ada interpretasi sumber. Mohon maaf, koneksi agak bermasalah ini sepertinya. Pak Sugeng pakai 1080 pixel lagi. Tapi udah turunkan frame rate-nya, nggak apa-apa. Halo? Nanti terap lagi. Suaranya ya Imat agak kurang jelas ini, mohon maaf ya. Suaranya Kiai Imat jelas dari sini. Oke. Silakan. Lanjut aja Kiai, lanjut aja Kiai. Yang penting jelas dari sini. Baik. Mungkin tadi ada yang tidak mendengar, saya ulangi lagi bahwa sebuah klaim nasab itu harus ditopang oleh dua faktor minimal. Yang pertama adalah faktor historis, yang kedua adalah faktor biologis atau faktor genetik. Faktor historis dia harus memenuhi syarat uji lolos metodologi historis. Dia harus dimulai dengan heuristik, yang kedua harus kritisasi sumber ada di situ, yang ketiga harus ada interpretasi sumber. Interpretasi sumber ini terkait dengan kejujuran dan integritas seorang peneliti di dalam bagaimana dia menerjemahkan dari sumber-sumber yang dia terima. Kemudian sebuah klaim nasab juga harus ditopang oleh kebenaran biologis, yang dalam hal ini hari ini sudah ada media bagaimana kita untuk menguji sebuah klaim nasab, yaitu dengan uji tes DNA. Dan uji tes DNA ini sudah dilakukan sejak 2010. Sudah banyak program-program atau proyek-proyek tentang tes DNA yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok manusia di dunia ini, dari Eropa, dari Saudi Arabia, dari Indonesia. Itu semuanya mereka sedang menggalakkan untuk mencari titik temu persaudaraan antar etnis. Ini terkait tentang permusuhan-permusuhan, peperangan-peperangan yang terjadi di dunia. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama makhluk Tuhan yang berasal dari satu manusia, yaitu Adam, dan Hawa sebagai istrinya, kemudian pada periode belakangan ini mengalami kerenggangan kemanusiaan, terjadinya peperangan di mana-mana, dan ini uji genetik kemudian membuktikan bahwa antar satu manusia dengan manusia yang lainnya memiliki kesatuan asal leluhur. Begitu pula kemudian uji tes DNA ini bisa pula untuk menelusuri klaim-klaim nasab dari nasab-nasab mulia, seperti nasab para pahlawan, nasab para raja, termasuk di dalamnya adalah nasab dari keluarga mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, TV-nya dikecilin, suaranya mengganggu. Menurut seorang peneliti dari Iran, mencapai 80 juta orang. Ini di luar akal. Ada satu manusia 1400 tahun yang silam memiliki 80 juta keturunan garis laki-laki. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Kemudian dari itu terkait dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah untuk mencintai ahli baitnya Nabi, ini mempunyai tanggung jawab. Kita sebagai umat Islam, tentunya lebih khususnya para ulama, sebagai manifestasi dari cinta kepada ahli bait itu dibuktikan dengan menjaga keturunan ahli bait dari masuknya orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan ahli bait, namun tidak memiliki fakta sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu penelitian nasab itu sama dengan penelitian hadis untuk menjaga kemuliaan Rasulullah,
Kalau hadis untuk menjaga, jangan sampai ada kata-kata yang bukan kata Rasul, kemudian dinisbatkan sebagai ucapan Rasul, maka penelitian nasab ini juga sangat penting, sama seperti penelitian hadis, yaitu untuk menjaga, jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi, kemudian dianggap keturunan Nabi, atau mengakui diri sebagai keturunan Nabi. Maka, sebagai wujud manifestasi daripada cinta kepada ahli bait itu, kita, terutama saya, mengadakan penelitian terhadap nasab mereka yang mengaku keturunan Nabi. Dalam hal ini, yang paling dekat dengan kita di Indonesia adalah keluarga Ba'lawi. Dan setelah diadakan penelitian secara historis melalui kajian ilmu nasab, maka telah nyata secara ilmiah bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena klaim mereka yang dimulai dari abad 9 Hijriah dengan bukti kitab-kitab mereka yang dikarang dan ditulis pada masa itu tidak mempunyai legitimasi historis dari kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab-kitab nasab sebelumnya ditulis sejak abad ke-4 Hijriah yang bisa kita akses, tidak mencatat pengakuan mereka itu yang mulai ditulis abad 9 sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Ada 550 tahun kesunyian historis untuk keluarga Ba'lawi, dari keluarga Alwi bin Ubaid, yang dinyatakan sebagai cucu daripada Ahmad al-Abah, atau kita lebih kenal Ahmad bin Isa al-Abah an-Nafad. Yang kemudian, untuk melengkapi klaim mereka, Ahmad al-Abah ini digelari oleh mereka dengan Ahmad al-Muhajir sebagai legitimasi migrasi seorang yang bernama Ahmad al-Abah bin Isa ini ke Hadramaut. Dan semua ketika telah dijalankan proses metodologi historis dari mulai heuristik, kritisasi sumber, interpretasi sumber, kemudian kepada historiografi, maka dapat disimpulkan secara ilmiah bahwa klaim mereka yang dimulai pada abad 9 itu tertolak secara ilmiah. Artinya gugur mereka secara ilmu nasab, secara historis sebagai keluarga Nabi. Kemudian setelah kita menganalisa, kita mengikuti daripada kajian-kajian para pakar-pakar genealogi, pakar-pakar biologi, pakar-pakar DNA, kita melihat bahwa klaim dari orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi, yang jumlahnya 80 juta orang itu di dunia, itu kebanyakan dari mereka tertolak berdasarkan kajian DNA. Dan sangat linier antara kajian ilmu nasab dengan hasil uji tes DNA itu. Seperti Ba'lawi contohnya. Ketika sebuah klan yang bernama Ba'lawi kita teliti dari sisi historis berdasarkan kajian kitab-kitab nasab, ini sama sekali tidak memiliki kaitan nasab dengan baginda Nabi. Kemudian setelah hasil tes DNA mereka keluar, terbukti kajian historis itu pun diperkuat oleh hasil tes DNA mereka, yang jangankan mereka itu turun Nabi, sebagai orang Arab dari keturunan Ibrahimi saja mustahil. Karena haplogrup mereka tidak mencerminkan mereka sebagai bagian dari keturunan Ibrahim. Nah, sementara orang-orang yang memiliki historiografi sejarah dari masa lalu yang terekam begitu rupa dengan sahih, hari ini setelah mereka melakukan tes DNA, ternyata tes DNA mereka itu identik bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang juga secara historis sahih sebagai keturunan Nabi. Seperti yang telah saya tulis beberapa waktu lalu berdasarkan pengamatan saya dari keterangan-keterangan yang saya dapatkan dari Dr. Sugeng Sugiarto, juga dari pakar-pakar di Timur Tengah seperti Hadi Al-Amili, maka keluarga-keluarga yang secara historis ilmu nasab itu sahih, mereka hasil tes DNA juga sahih. Dan ada kesamaan genetik antar mereka ini setelah melakukan tes DNA. Ada kakek bersama mereka 1200 tahun yang silam bagi Bani Qatadah, Bani Ajlan, dan Bani Sulaimaniyah. Semuanya itu adalah keturunan dari Hasan bin Ali, kemudian kepada Musa al-Jun.
mereka bertemu di Abdullah Ar-Ridha yang hidup 1200 tahun yang silam. Ketika ketiga keturunan ini hari ini melakukan tes DNA, walaupun mereka beda negara, mereka tidak kompromi dan sebagainya, tapi darah mereka kemudian memberitahu kepada kita adanya kesatuan kakek bersama di masa lalu 1200 tahun yang silam antara keluarga kerajaan Jordan misalnya dari Raja Abdullah II dan keluarga yang hari ini telah melakukan tes DNA, kemudian dengan keluarga kerajaan Sulaimaniyah yang hari ini berada di Mekah, yang silsilah mereka sampai juga ke Abdullah Ar-Ridha dari Musa Al-Jun, kemudian dari Bani Ajlan, dari Aunur Rafiq, keluarga Bani Aun, kemudian dari keluarga-keluarga Bani Qatadah yang lain yang jumlahnya sangat banyak itu, setelah mereka melakukan tes DNA tanpa kompromi, hasil tes DNA mereka menunjukkan ada kesamaan kakek bersama 1200 tahun yang silam. Setelah kita uji, setelah keluarnya hasil tes DNA mereka dengan ilmu nasab, ilmu sejarah, maka identik. Pengakuan mereka secara kesejarahan nasab tradisional dan hasil tes DNA mereka identik. Ini menunjukkan bahwa mereka kesahihan nasabnya bukan hanya berdasarkan bukti-bukti tradisional berupa kitab-kitab nasab, tetapi juga secara genetik mereka sahih sebagai keturunan Nabi. Di antara berbagai macam keluarga dari Bani Qatadah, Bani Sulaiman ini memiliki ciri-ciri penanda genetik yang sama. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai keturunan Ibrahim di dalam darah mereka ketika diteliti. Kemudian mereka juga memiliki ciri-ciri sebagai keturunan daripada Quraisy. Kemudian mereka memiliki ciri-ciri dari keluarga Abi Thalib, kemudian kepada Alawi, kemudian kepada Hasan, dan juga kepada Husain. Nah, ini sebagai contoh dari keluarga-keluarga yang memiliki catatan sejarah yang terekam oleh kitab-kitab nasab dari mulai abad keempat, karena mereka merupakan para penguasa-penguasa politik di masa mereka. Sampai saat ini kita bisa menemukan keturunan mereka, karena mereka baru selesai monarki dari keluarga mereka itu tahun 1925 Masehi. Jadi hanya baru sekitar 80 tahun, mungkin dari kakek mereka terakhir monarki itu baru 2 atau 3 generasi, atau paling maksimal itu 4 generasi. Jadi kesahihannya ini mutawatir dari mulai abad keempat sampai hari ini. Imam-imam Zaidiyah yang juga mereka keturunan daripada Nabi Muhammad, dari Hasan bin Ali juga, tetapi tidak memiliki kesamaan silsilah dengan Bani Ajlan, dan juga dari Bani Sulaiman dan Bani Yordan, ini dari kerajaan Yordan. Tetapi ketika mereka melakukan tes DNA, mereka memiliki kesamaan genetik satu kakek bersama 1400 tahun yang silam, yaitu mereka sama-sama dari keturunan Ali dan keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan keluarga imam-imam Zaidiyah yang ada di di Yaman, yang hari ini mereka sudah tidak menjadi penguasa. Kalau Houthi itu hanya cabang saja dan belum saya temukan hasil daripada hasil tes DNA dari suku Houthi yang juga mengaku sebagai keturunan Toba-Toba. Tetapi keluarga Toba-Toba yang lurus sampai kepada Qasim Ar-Razi itu mereka terbukti secara genetik, bukan hanya terbukti secara ilmu nasab. Keluarga Toba-Toba, karena keluarga Toba-Toba ini banyaknya nakib, banyaknya pencatat-pencatat nasab, seperti kitab Muntaqilatut Talibiyah itu dicatat oleh keluarga kerajaan Toba-Toba di Yaman. Maka kesahihan nasab mereka secara ilmu nasab itu tidak bisa diragukan. Dan hari ini mereka setelah melakukan tes DNA, hasil tes DNA mereka C+, dalam bahasa polisi identik antara mereka dengan Bani Qatadah, Bani Ajlan, Bani Sulaimaniyah yang ada di Mekah dengan mereka yang ada di Yaman. Padahal ketika tes DNA mereka tidak kompromi, tidak saling menulis surat, tidak saling SMS, tetapi darah mereka menyatukan mereka karena mereka betul-betul sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara demikian dulu, nanti di sini juga ada tokoh kita Gus Aziz Jazuli, ada Kang Fathul Huda Sufnawan, yang tentu nanti secara DNA akan diulas begitu detail oleh pakar kita Dr. Sugeng Sugiarto. Terima kasih sementara Mas Lutfi Antawijaya. Baik, itu
80 juta itu oleh peneliti dari Iran itu hanya 6 negara, sebaran 6 negara, tapi dia tidak menyebutkan apa dari Gamal Al-Hasani atau Husaini, tapi dia menyebutkan dari 6 negara, Irak, Iran, Suriah, Lebanon, dan sekitarnya itu. Jadi belum termasuk mereka yang mengaku dari Indonesia, dari Pakistan, dari Yaman. Hanya 80 juta itu estimasi untuk 8 negara Timur Tengah yang selain Yaman, Pakistan, dan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa klaim itu tidak bisa dibenarkan. Dan menurut dia, di dalam catatan itu 99% yang mengaku dari 80 juta itu adalah palsu. Menurut dia, di Iran itu 90% orang mengaku sebagai masih mempunyai silsilah kepada Nabi Muhammad. Dan 50% dari Muslim Irak itu mengaku, oh bukan, saya lupa, begini, 99% dari orang Iran yang mengaku sebagai turun Nabi adalah palsu. Nah itu, dalam tulisannya begitu. Dan 50% dari orang yang mengaku keturunan Nabi di Irak adalah palsu. Jadi kalau di Iran, dari semua yang mengaku, itu 99%-nya adalah palsu. Di Irak, itu dari 100% orang yang mengaku keturunan Nabi, 50%-nya adalah palsu. Ini kalau dibawa ke Yaman ini, di Yaman itu hampir semua keluarga mengaku keturunan Nabi. Yang asli itu hanya dari Ar-Rasi itu, dari keluarga Al-Hadawi, dari imam-imam Zaidiyah yang ada di Yaman. Bahkan, keluarga Imam Zaidiyah ini adalah yang paling sahih. Kenapa paling sahih? Karena tidak ada keterputusan dari mulai abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-20 Masehi. Jadi dari 3 Hijriah, 200-an Hijriah mereka itu menjadi raja di Yaman. Kemudian sampai Al-Mutawakkil 'ala Allah tahun 1950 itu baru selesai. Jadi 1950 dinasti mereka itu baru rungkat, digantikan oleh Republik Yaman. Dan raja terakhir mereka tahun 1996 baru meninggal. Jadi raja terakhir mereka dari keluarga monarki dari sejak abad ke-3 Hijriah, 200-an sekian Hijriah, sampai 1996 itu mereka memiliki historiografi yang begitu bisa dipercaya bahwa mereka betul-betul keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu yang hidup hari ini adalah anak dari raja terakhir itu, yang wafat tahun 1996 Masehi. Nah, maka para peneliti keluarga Nabi mengatakan keluarga dari Imam Zaidiyah adalah keluarga paling sahih di dunia, bukan Balawi. Kalau Balawi itu hanya merupakan klaim min asahil ansab li ahli bait. Nanti ini Gus Aziz Jajul yang hafal narasi-narasi Balawi. Kalau saya nggak mau hafal itu yang begitu-begitu. Bahwa qad ajma'atil ummatul Muhammadiyah itu Gus Aziz Jazul yang hafal nanti. Nah, itu ditertawakan oleh peradaban karena narasi-narasi dari orang-orang yang palsu itu lebih hebat tentang nasab mereka daripada orang-orang asli. Nah, itu keluarga asli yang ada di Yaman yang Gus Aziz kenal itu dari keluarga Rasi yang mereka biasa-biasa saja, tidak memperkenalkan diri sebagai keturunan daripada Rasulullah, namun mereka biasanya mempunyai nilai-nilai akhlak yang luhur, luar biasa, ketawaduan, kesemangatan hidup, struggle for life, dan jarang yang tasawuf kuburiyah itu. Nggak ada kali itu keturunan Nabi yang tasawufnya kuburiyah itu. Kebanyakan keturunan bangsawan itu memiliki struggle for life di dalam menghadapi kehidupan, menghadapi kenyataan. Orang-orang yang terjebak dengan sufia kuburiyah itu yang mengaku turun Nabi itu biasanya orang-orang yang lemah secara spiritual, lemah secara mental itu menghadapi kehidupan, sehingga itu kemudian spiritual dijadikan pelarian karena dia tidak bisa menghadapi realitas. Nah, keluarga Nabi dan juga saya lihat dari setiap cabang genealogi dari Bani Adam itu mereka yang hari ini menguasai peradaban baik di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, itu keluarga-keluarga dari bangsawan-bangsawan setiap kelompok manusia ini itu memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak menjadikan spiritual itu sebagai pelarian dalam menghadapi realitas.
itu semuanya. Itu ciri khas daripada keturunan orang-orang mulia. Jadi spiritual bagi mereka penting, itu keyakinan terhadap Tuhan, tetapi spiritual itu tidak dijadikan pelarian dari keputusasaan mereka menghadapi realitas. Jadi apa yang perlu kita jadikan ciri-ciri dari keluarga-keluarga terhormat di masa lalu, dari semua klan, ini bukan hanya keturunan Nabi, itu adalah bagaimana mereka cara memandang kehidupan. Ini jadi ciri daripada keluarga-keluarga yang unggul di dunia. Bahwa tidak ada dari masa lalu sampai hari ini mereka yang menguasai peradaban itu berasal dari orang-orang yang hanya mau berkontemplasi di bawah pohon setiap waktu. Dan kemudian keturunannya dijadikan orang-orang yang selalu ingin berkontemplasi di bawah pohon di dalam goa, tanpa mau menghadapi kenyataan di bawah yang sedang menghadapi berbagai macam masalah sosial. Ini tidak demikian. Tetapi keluarga-keluarga keturunan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan otoritas peradaban di masa lalu, hari ini bisa ditengarai juga dengan kesemangatan mereka dalam menghadapi kehidupan itu. Struggle for life, ini ciri-cirinya. Nabi Muhammad berkontemplasi itu tidak setiap waktu. Hanya ketika mendapatkan isyarah rabbaniyah, berkontemplasi 40 hari, kemudian setelah itu menghadapi kenyataan kehidupan. Begitu pula Nabi Musa, hanya berkontemplasi 40 hari, kemudian kembali lagi menghadapi kenyataan kehidupan. Begitu pula para kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di kuburan, berkonsentrasi di haul-haul, kemudian bernyanyi-nyanyi di makam-makam, membawa masyarakat untuk datang ke haul-haul. Ini tidak mencerminkan daripada genetik nabawiyah. Genetik nabawiyah itu genetik yang struggle for life. Ini ciri-cirinya. Kalau orang-orang yang selalu membawa pengikutnya ke makam, ke kuburan, untuk kemudian dijadikan makam dan kuburan itu sebagai pusat kegiatan mereka, ini sungguh tidak memiliki ciri khas daripada gen nabawi yang struggle for life, berani menghadapi kenyataan, siap cibir oleh laumatul laim, kemudian bahkan sampai Nabi Muhammad ditulis di dalam Al-Quran, sampai disebut tukang sihir, disebut gila, dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena Nabi Muhammad struggle for life, berani menghadapi kehidupan, berani untuk kemudian membawa amanah tugas kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan keturunannya kurang lebih sama memiliki ciri genetik seperti itu. Bukan mereka yang berkontemplasi, berlari dari kenyataan, kemudian lari ke hutan, dia bermunajat kepada Tuhan. Ini mungkin bukan keturunan Nabi, ini banyaknya keturunan para tukang-tukang turunan tukang tapa di masa lalu gitu ya, yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kita lihat di Makkah Al-Mukarramah, dari Bani Ajlan, Bani Qatadah, Bani Sulaimaniyah. Siapa hari ini yang nenteng-nenteng syahadah nasab mereka? Tidak ada. Mereka pakai jas, pakai dasi, mereka ada di bank-bank Ar-Rajihi, mereka ada di kilang-kilang minyak, mereka ada di antara mereka yang jadi ulama, tetapi ya biasa-biasa saja. Tidak menjadikan nasab mereka kemudian sebagai otoritas untuk keulamaan mereka itu harus lebih diterima dari yang lainnya. Tidak semacam itu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bukan keturunan Nabi, kemudian mereka mengaku keturunan Nabi, mempunyai ciri khas menjadikan nasab yang mereka aku itu sebagai modal untuk meningkatkan atau mendapatkan otoritas spiritual sebagai penegas bahwa mereka ini pantas untuk dimuliakan. Glorifikasi, kemudian berbohong, dan lain sebagainya, menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari mereka. Ini menambah ciri bahwa betul-betul nasab mereka itu palsu. Apalagi yang sudah diteliti seperti Balawi yang secara historis ini sangat terputus, bukanlah dhaif, ini adalah maudhu'. Kalau hadis ini hadisun maudhu'un wada'ahu ahadun li gharadin, karena ada suatu tujuan. Nah, kemudian dari sisi DNA, jangankan mereka ini keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Haplogrup mereka G. Yang bisa dilakukan oleh mereka hari ini adalah berharap kibin-kibin mereka masih mau percaya mereka dan tidak mau melihat kenyataan ilmiah. Ini saja. Jadi doa-doa mereka setiap hari itu, setiap malam, ya Allah jadikan kibin-kibinku ini tetap orang-orang yang
mencintai kami walaupun kami bukan cucu Nabi. Mudah-mudahan mereka tetap mau mengakui kami sebagai cucu Nabi. Sesungguhnya kami, ya Allah, tidak sanggup untuk menerima kenyataan bukan sebagai cucu Nabi-Mu, karena selama ini kami mendapatkan kemudahan hidup dengan mengaku cucu Nabi itu. Kalaulah pengakuan itu tidak lagi bisa kami dapatkan, apa yang akan terjadi dengan diriku? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Nah, itu mungkin doa-doanya. Ini dari apa? Yaman. Bukan dari Yaman. Dari mana? Bisa aja dari Oman ya. Oman. Dari Oman. Oman ya ini. Seorang Oman, Ba'alawi Oman, itu membuat sebuah kitab sanggahan terhadap tesis saya. Kemudian dia membuat kitab Idharul Haqiqah. Nah, di dalamnya 400 halaman, itu meyakinkan awalnya. Di dalam pembukaan begitu meyakinkan bahwa Rajulun Bantaniyun itu, seorang dari Banten itu hanya berkhayal bisa merungkatkan nasab kami yang seperti gunung, sementara tesis dia ini hanya seperti mungkin bukit-bukit kecil. Tapi setelah saya baca apa yang ada di dalam kitabnya Ahmad bin Awad al-Umrani ini hanyalah pengulangan dari apa yang sudah berusaha dijawab oleh para pembela Ba'alawi di Indonesia yang tidak memenuhi standar untuk bisa dikatakan dia bisa menjawab dari tesis saya. Dan di dalam kitab ini saya kemudian membuat sanggahan lagi dengan nama kitab Tahafutul Ansab, dan ini saya sudah cetak dan hanya Gus Aziz yang saya kasih. Ini adalah keistimewaan dari Sayyidina wa Maulana Gus Aziz Jazuli. Kenapa di dalam kitab itu saya katakan tidak bisa menjawab daripada tesis saya? Karena di dalamnya hanya pengulangan. Yang kedua, ada kedustaan. Jadi kalau para kiai misal membaca buku mereka mungkin akan bisa terhipnotis oleh cara dia menulis. Tetapi jika para kiai ini mau membuka kitab saya, jawaban atas kitabnya Ahmad bin Awad, yaitu Tahafutul Ansab, untuk menjawab Idharul Haqiqahnya Ahmad bin Awad itu, maka akan terbongkar bagaimana narasi setiap paragraf yang dia ungkapkan adalah banyak kepalsuan dan kedustaan. Dan itu tidak bisa untuk dilihat hanya oleh seorang pembaca. Bisa dilihat oleh seorang yang mau kemudian merujuk bacaan itu. Nah, karena saya ingin memberikan kemudahan terhadap para pembaca, maka kalau sudah membaca kitab Idharul Haqiqah, silakan baca kitab saya. Kalau pertama Anda agak percaya misalnya terhadap kitabnya Ahmad bin Awad, maka saya yakin-yakinnya jika Anda kemudian membaca kitab saya, Anda akan menarik keyakinan Anda bahwa apa yang ditulis oleh Ahmad bin Awad itu benar. Karena saya memberikan sebuah kunci-kunci dari kedustaan dan kebohongan yang berusaha untuk dilakukan oleh Ahmad bin Awad dalam kitabnya itu. Dalam kitab ini, saya menulis dengan metodologi setiap paragraf Ahmad bin Awad, kemudian saya komentarin. Hanya dengan cara itu, nanti para pembaca akan langsung dapat mengetahui kedustaannya. Jika saya tidak menggunakan cara itu, saya khawatir bahwa tidak ada verifikasi langsung dari setiap paragraf yang disampaikan oleh Ahmad bin Awad. Nah, itu sebagai sebuah catatan. Jadi yang bisa dilakukan oleh Ba'alawi hari ini selain berdoa seperti tadi, juga membuat konten-konten di YouTube, konten-konten di Facebook. Facebook, coba lihat Facebook itu banyak yang bersponsor. Ada Ba'alawi-Ba'alawi yang sedang berpose, senyum, Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu berbayar itu. Ada yang 100.000, ada yang 150.000 agar mendapatkan penonton yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan itu mungkin ya tidak apa-apa, itu kan hak mereka untuk menjajakan. Mungkin saja ada yang masih tertarik dengan mereka, tetapi saya yakin bahwa bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah tercerahkan oleh Mas Fathul Huda yang sering live juga di Dr. Sugeng dengan oleh Mas Lutfi Antawijaya, Dr. Sugeng Sugiarto, apalagi Gus Aziz Jazuli yang satu hari bisa 3 kali live itu. Kalau lagi nggak dimarahin istri, Gus Aziz Jazuli itu terus saja itu. Kalau Gus Aziz itu hanya malam, berarti lagi dimarahin istri itu siang-siangnya itu. Coro apa kali itu. Nah ini, dan kita menghargai itu. Jadi Mas Lutfi, Mas Fatul, Gus Aziz, kita jangan mempunyai perasaan
bahwa apa yang dilakukan mereka itu menjijikan, nggak usah. Kenapa? Karena itu kan usaha. Kita hargailah usaha-usaha mereka, ya kan? Walaupun mereka tidak bisa membuktikan bahwa diri mereka secara ilmu nasab adalah cucu Nabi, kemudian secara DNA juga mustahil mereka bisa membalikan DNA mereka. Tapi ketika mereka masih mengaku, ya kita hargai saja. Kita menghargai apa artinya, apa yang mereka yakini. Mungkin apa namanya, istilahnya itu apa ya, saya sulit untuk mengatakan yang gak enak ya. Tapi untuk saudara-saudara kita, para kibin-kibin adalah saudara kita, Pak Dr. Sugeng. Harus tetap kita menjaga apa namanya perasaan mereka. Saya lihat itu kalau Dr. Sugeng luar biasa kadang-kadang apa membuat statusnya, kalau di hati itu nyelekit gitu. Apa mungkin karena kesal ya. Ini orang dikasih tahu nggak mau gitu. Tapi satu yang harus menjadi catatan, Pak Dr. Sugeng. Nabi Muhammad kurang apa akhlaknya? Luar biasa akhlaknya, kemudian cara menyampaikan, tauladan yang luar biasa. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad hari ini, dari 8,2 miliar manusia, hanya 1/4 orang yang mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama yang benar. Nah ini adalah menjadi sebuah apa namanya itu, tauladan bagi kita, bahwa kita tidak boleh, walaupun apa yang kita sampaikan kita yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian kita menginginkan semua orang itu akan menerima kebenaran itu, karena itu tidak sesuai dengan sejarah yang berlaku di atas muka bumi ini, di mana para nabi membawa kebenaran, itu ada yang hanya mendapatkan pengikut 70 orang. Nabi Muhammad mendapatkan 1/4 dari seluruh manusia yang hidup hari ini, itu luar biasa. Saya ini sudah 63% Pak Dr. Sugeng, berdasarkan survei dari Papa Reza Entertainment, bahwa orang yang mengakui dari kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi itu sudah 63%. Ini sudah melebihi 1/4 dari apa yang dicapai oleh Kanjeng Nabi tauladan kita. Ini kan luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kita melihat dari masih ada orang yang belum percaya, kemudian kita kesal gitu, melihatnya kenapa ini ada sebuah hal yang ilmiah tidak mau menerima. Kayak Dr. Sugeng bikin status kadang-kadang saya, karena orang yang 1+1 dibilang 5 itu kan bodoh kan. Kita mengajari gitu dengan kasih sayang nggak bisa. Akhirnya kita kesel juga. Nah itu yang saya lihat dari Pak Dr. Sugeng. Ini mohon maaf Pak Dokter. Ini di apa namanya di roomnya Pak Dokter saya mengatakan seperti ini karena ini pun pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginginkan semua manusia itu untuk menerima kebenaran yang beliau bawa. Kemudian Allah memberikan banyak sekali ayat yang di dalamnya memberikan teguran kepada Rasulullah. Innaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kau akan membunuh dirimu wahai Muhammad karena mengharapkan mereka itu semuanya beriman. Sedangkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap mereka karena aku yang memberikan hidayah. Orang-orang yang kau cintai, PBNU misalnya. Kalau Dr. Sugeng ini kan demen cinta sama PBNU. Kesel banget juga sama PBNU. Nggak mau menerima 1+1 sama dengan 2. Karena bagi Dr. Sugeng, itu masalah DNA bahwa ini DNA-nya turun Nabi, ini bukan turunan Nabi, bagi beliau ini sama saja dengan 1+1 sama dengan 2, yang satunya lagi 1+1 sama dengan 5. Sudah dibilang 1+1, kata Pak Sugeng sama dengan 2. Ada yang ngomong 1+1 5. Kenapa ini masih mengakui 1+1 sama dengan 5? Kan kesel kan? Wajar kesel juga. Tetapi apabila kita melihat historiografi dakwah para nabi, maka kita akan menyampaikan. Rasulullah berkata seperti itu, sahabat berkata, "Qad ballaghta ya Rasulullah, kau telah menyampaikan." Nah, artinya apa? Kalau kita sudah menyampaikan, ya udah, ente mau terima, alhamdulillah, nggak terima pun aku sudah menyampaikan. Nah, ini kadang-kadang PWI juga sama Pak Dr. Sugeng. PWI yang hari ini adalah sebagai organisasi Islam yang sangat dicintai masyarakat, yang luar biasa sambutan masyarakat Indonesia terhadap PWI-LS, kadang-kadang juga ingin melihat masyarakat tercerahkan seperti mereka, sehingga mereka juga kadang-kadang ada sedikit
ingin memaksakan bahwa inilah kebenaran, itu nggak benar gitu. Padahal satu yang harus kita ingat, Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai hari ini hanya 1/4 dari seluruh manusia yang mengikuti beliau. Selainnya itu belum. Nah ini yang apa namanya itu harus kita bersama-sama mengingatnya. Kemudian Balawi juga diantaranya hari ini ada yang framing, ya kan? Itu hal-hal yang saya kira wajar-wajar saja. Framing Gus Ajis, Wahabi, Imaduddin Usman, Wahabi, Dr. Sugeng itu bukan ahli DNA karena tugasnya adalah apa namanya memeriksa DNA ikan dan lain sebagainya. Lah itu yang bisa mereka lakukan, kita hargai saja. Rumel Abbas kesel banget itu Pak Dr. Sugeng sama Rumel Abbas itu kan. Karena menurut Dr. Sugeng standarnya hal-hal yang sangat mudah begini orang yang seperti Rumel Abbas itu paham. Jangan membuat apa narasi-narasi yang menyesatkan. Tapi manusia kan tidak ada di bawah kendali kita, Pak Dr. Sugeng. Kita lakukan apa yang ada di bawah kendali kita, yaitu diri kita sendiri. Yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi apapun orang itu mau berkata apa, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap apa yang mereka katakan, apa yang mereka ungkapkan, apa yang menjadi sikap mereka terhadap kita. Kita berada dalam kebenaran, itu adalah sebuah keyakinan, tetapi orang untuk mengikuti kita, itu adalah hal lain lagi. Jadi itu adalah hak mereka untuk mau mengikuti kita ataukah tidak. Yang penting tugas kita mencerahkan sebisa-bisanya apa yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita ajak untuk apa namanya berada dalam kebenaran yang kita yakini bahwa Balawi bukan turunan Nabi. Siapa orang yang mengakui Balawi sama saja memasukkan bukan keturunan Nabi ke dalam keturunan Nabi, dan ini menyakiti Rasulullah. Sedangkan orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan ini adalah dinas oleh Al-Qur'an. Dan kewajiban kita mencintai ahli bait Nabi, terjemahan dari cinta kita kepada ahli bait Nabi itu adalah menjaga jangan sampai keturunan daripada ahli bait Nabi ini tidak mendapat hak, sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunannya malah mereka yang menguasai hak-hak daripada dzurriyyat Nabi yang asli ini. Dan sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini di masa depan ada yang namanya Al-Imam Al-Mahdi dan akan turun dari keturunan Nabi. Dengan cara kita menjaga hari ini, keturunan Nabi tidak boleh dimasuki semacam Balawi, karena kita ingin Imam Mahdi yang nanti mengaku adalah betul-betul dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan dari mereka yang hanya mengaku keturunan Nabi. Ya demikian sementara.